Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslia Salsabila dan rekan saya. Majda Rodina Sinaga, kami dari Keperawatan 3C. Di sini kami membawakan materi tentang diare pada anak. Baiklah, di sini kami akan membahas pathway diare. Proses terjadinya diare itu dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan. Nah, faktor diantaranya itu ada faktor infeksi, malabsorpsi, makanan, dan psikologis. Untuk faktor infeksi, proses ini dapat diawali adanya kuman atau mikroorganisme bakteri E. coli. Biasanya itu virus, cacing, jamur, semua makanan masuk ke dalam saluran pencernaan. Kemudian masuk ke dalam usus dan merusak sel mukosa usus dan bakteri berkembang di dalam usus sehingga adanya toksin bakteri di dalam dinding usus menyebabkan sel mukosa usus mengalami iritasi. Dan kemudian sekresi cairan elektrolit akan meningkat dan mengakibatkan terjadinya diare. Selanjutnya, malabsorpsi. Misalnya malabsorpsi karbohidrat, lemak, protein. Ini semua mengakibatkan tekanan meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat mengakibatkan diare. Selanjutnya, faktor makanan. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang mengonsumsi seperti makanan basi atau beracun dan apabila alergi makanan. Lalu toksin yang ada tidak mampu diserap dengan baik sehingga terjadilah peningkatan hiperistaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan. Kemudian terjadilah diare. Selanjutnya ada faktor psikologis. Biasanya kayak cemas, ketakutan, itu adalah faktor psikologis dan akan terjadinya hiperalistautik usus sehingga penyerapan makanan menurun dan dapat mengakibatkan diare. Biasanya itu terjadi pada orang dewasa ya. Jika terjadi diare, ini akan menyebabkan dua hal. Yang pertama adalah frekuensi BAB meningkat dan distensi abdomen. Yang pertama adalah jika terjadi peningkatan pada frekuensi BAB, biasanya BAB itu lebih dari 4 kali ya. Dan hal ini akan terjadi kehilangan cairan dan elektrolit berlebihan, sehingga dapat memicu terjadinya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan jika hal ini dibiarkan berlangsung lama, maka terjadilah resiko shock hipovolemi, sehingga terjadinya resiko kerusakan integritas kulit. Yang kedua adalah distensi abdomen. Jika terjadinya diare, biasanya pasien akan merasakan distensi abdomen yang dapat memicu rasa mual dan muntah, sehingga nafsu makan pun berkurang dan berat badan pun akan menurun. Maka